Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Anatomi dan fisiologi sistem urinaria disusun oleh kelompok 4 Imam Mukhlis, Raudatul Jannah, Zelda Akhirmaini. Dosen pengampu Bapak Erik Pradana Putra. Perkenalkan, saya Zelda Akhirmaini, kelas 3A Prodi Tadis IPA dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan materi kami mengenai sistem urinaria, pengertian sistem urinaria, dan yang kedua yaitu ginjal. Nah, sistem urinaria. Sistem perkemian atau sistem urologi merupakan sistem di mana terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh larut dalam air dan dikeluarkan berupa urin atau air kemih. Nah, sistem urinaria terdiri dari yang pertama yaitu ginjal yang berperan mengeluarkan sekre urin. Yang kedua yaitu urtera yang menyalurkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Yang ketiga yaitu kandung kemih bekerja sebagai penampung sementara. Dan yang keempat yaitu urteras yang mengeluarkan urin dari kantung kemih. Kemudian materi yang kedua yaitu ginjal. Anatomi dan ciri-ciri ginjal. Bentuknya seperti biji buah kacang merah, kerah atau ercis. Jumlahnya ada 2 buah, yaitu kiri dan kanan. Ginjal kiri lebih besar daripada ginjal kanan. Pada orang dewasa, berat ginjal lebih kurang 200 gram. Dan pada umumnya, ginjal laki-laki lebih panjang daripada ginjal wanita. Struktur atau anatomi ginjal yang pertama yaitu kulit ginjal korteks, yang kedua sumsum ginjal madula, yang ketiga yaitu rongga ginjal atau pelvis renalis. Kemudian fungsi ginjal itu sendiri, yang pertama mengatur tekanan darah, yang kedua fungsi hormal dan metabolisme, yang ketiga mengekskresikan zat-zat, yang keempat mengatur keseimbangan osmotik, yang kelima mengatur volume air, yang keenam ekskresi sisa-sisa metabolisme, yang ketujuh yaitu mengatur sistem keseimbangan asam dan basa. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu tahap pembentukan urin. Tahap pembentukan urin ini ada 3, yaitu yang pertama filtrasi. Nah, pada tahap ini, pada proses ini darah memasuki jaringan kapiler yang disebut glomerulus. Dinding kapiler pada glomerulus sangat mudah dilalui oleh air dan molekul-molekul kecil yang terlarut di dalam air, tetapi tidak dapat dilalui oleh protein-protein besar terdapat pada darah, seperti albumin. Hasil akhir dari proses ini disebut filtrati. Filtrat ini berbentuk cairan yang terdiri dari plasma darah minus plasma protein yang dikumpulkan pada kapsul Bowman untuk selanjutnya dialirkan melalui nefron. Yang kedua yaitu reabsorpsi tubular. Pada tahap ini, filtrasi yang dikumpulkan pada kapsul Bowman mengandung campuran kotoran dan nutrien penting, termasuk sebagian besar air yang sebelumnya terdapat pada darah. Nefron selanjutnya berperan mengembalikan nutrien dan air ke dalam darah dan meneruskan kotoran untuk dikeluarkan dari tubuh melalui proses reabsorpsi tubulur dan sekresi tubulur. Nah, reabsorpsi tubulur adalah suatu proses di mana sel-sel pada tubulus kontraktur proksimal mengambil air dan nutrien penting, termasuk sebagai besar air yang sebelumnya terdapat pada darah. Reabsorpsi dari garam dan nutrien sebagai asam amino dan glukisa secara umum dilakukan dengan proses transport aktif. Kemudian yaitu sekresi tubulur. Proses ini adalah suatu proses di mana senyawa-senyawa lain yang tidak tersaring oleh proses filtrasi ditambahkan pada filtrat. Proses ini terjadi pada tubulus kontraktus
distal. Pada daerah ini juga terjadi proses penting dan mengendalikan konsentrasi ion kalium dan NaCl pada cairan tubuh. Pengendalian ini dilakukan dengan menggunakan kemampuan tubulus distal untuk menentukan jumlah ion kalium yang disekresikan ke filtran dan NaCl yang diserap kembali dari filtrat. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Imam Mukhlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Mukhlis, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu C. Ureter. Yang satu, anatomi dan ciri-ciri ureter. Ureter adalah suatu saluran muskuler berbentuk silinder yang menghantarkan urin dari ginjal menuju kandung kemih. Panjang ureter adalah sekitar 20-30 cm dengan diameter maksimum sekitar 1,7 cm di dekat kandung kemih dan berjalan dari hilus ginjal menuju kandung kemih. Ureter dibagi menjadi pars abdominalis, pelvis, dan intravesikalis. Dinding ureter terdiri dari mukosa yang dilapisi oleh sel-sel transisional, otot polos sirkuler dan longitudinal yang dapat melakukan gerakan kontraksi guna mengeluarkan urin ke buli-buli. Ureter dibagi menjadi dua bagian, yaitu ureter pars abdominalis berada dari pelvis renalis sampai menjelang fasa iliaka, dan ureter pars pelvica berada dari mulai persilangan fasa iliaka sampai masuk ke buli-buli. Secara radiologis, ureter dibagi menjadi tiga bagian. Satu, ureter 1/3 proksimal mulai dari pelvis renalis sampai batas atas sekrum. 2. Ureter 1,3 medial mulai dari batas atas sekrum sampai batas bawah sekrum. Yang ketiga, ureter 1/3 distal mulai batas bawah sekrum sampai masuk ke buli-buli. Ureter agak mirip ke bagian medial untuk mencapai sudut lateral dari vesikular urinaria. Lapisan dinding abdomen terdiri dari A. Dinding luar jaringan ikat jaringan fibrosa, B. Lapisan tengah lapisan otot polos, C. Lapisan sebelah dalam lapisan mukosa. Lapisan dinding ureter menimbulkan gerakan-gerakan peristalik tiap 5 menit sekali yang akan mendorong air kemih masuk ke dalam kandung kemih. Gerakan peristaltik mendorong urin melalui ureter yang diekspresikan oleh ginjal dan disemprotkan dalam bentuk pancaran melalui osteum uretalis masuk ke dalam kandung kemih. Ureter berjalan hampir vertikal ke bawah sepanjang fascia musculus psoas dan dilapisi oleh peritoneum. Penyempitan ureter terjadi pada tempat ureter meninggalkan pelvis renalis. Pembuluh darah, saraf, dan pembuluh limfa berasal dari pembuluh sekitarnya mempunyai saraf sensorik. Yang selanjutnya D. Vesika urinaria atau kandung kemih. Satu, anatomi dan bagian-bagian kandung kemih. Bagian vesikula urinaria terdiri dari A. Dinding luar jaringan ikat atau jaringan fibrosa, B. Lapisan tengah lapisan otot polos, C. Lapisan sebelah dalam lapisan mukosa atau bermula dari hilum kemudian berjalan ke bawah melalui rongga abdomen ke dalam rongga pelvis dengan arah oblik dan bermuara di posterior kandung kemih. Dinding kandung kemih terdiri dari lapisan A. Lapisan sebelah luar atau peritoneum, B. Lapisan otot tunica muscularis, C. Tunica submucosa, D. Lapisan bagian dalam lapisan mukosa. Ada 3 saluran yang berhubungan dengan kandung kencing, yaitu 2 ureter yang bermuara ke dalam kandung kencing dan 1 ureter yang keluar dari kandung kencing. B. Peredaran darah, lapisan otot dan persarafan vesikula urinaria. Vesika urinaria terletak di lantai pelvis bersama-sama dengan organ lain seperti rektum, organ reproduksi, bagian usus halus, serta pembuluh-pembuluh darah, limfatik, dan saraf. Dalam keadaan kosong, vesika urinaria berbentuk tetrahedral yang terdiri atas 3 bagian, yaitu apex, pudus atau basih, dan kolum, serta mempunyai 3 permukaan, superior dan
infralateral dekstra dan sinistra, serta 4 tepi anterior, posterior, dan lateral dekstra dan sinistra. Dinding vesika urinaria terdiri dari otot M. detrusor. Terdapat trigonum vesicae pada bagian posterior dan column vesica. Trigonum vesica merupakan suatu bagian berbentuk mirip segitiga yang terdiri dari orificium kedua ureter dan column vesica. Bagian ini berwarna lebih pucat dan tidak memiliki rugae walaupun dalam keadaan kosong. Yang ketiga, fisiologi vesika urinaria. Vesika urinaria bekerja sebagai penampung urin. Organ ini berbentuk seperti buah pir. Letaknya di belakang simfisi pubis di dalam rongga panggul. Vesika urinaria dapat mengembang dan mengempis seperti balon karet, berbentuk kandung kemih seperti kerucut yang dikelilingi oleh otot yang kuat berhubungan dengan ligamentum vesika umbilicalis medius. Demikian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan kepada kawan saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya pemateri ketiga, yaitu tentang urin. 1. Ciri-ciri urin. Terdapat beberapa ciri-ciri urin bagi orang yang normal, yaitu pertama, jumlahnya rata-rata 1-2 liter sehari, tetapi berbeda-beda sesuai jumlah urin yang dimasukkan. Banyaknya bertambah pula bila terdapat banyak protein yang dimakan, sehingga tersedia cukup cairan yang diperlukan untuk melarutkan urinnya. Kedua, warnanya bening, orange, pucat tanpa endapan, tetapi tidak adanya jonjol lendir, tipis, tampak terapung di dalamnya. Ketiga, yaitu baunya tajam. Selanjutnya, reaksinya sedikit asam terhadap lakmus dengan pH rata-rata 6. Berat jenis berkisar dari 1010 sampai 1025. Dan yang kedua, kandungan urin. Urin terutama terdiri atas air, urea, dan natrium klorida. Pada seseorang yang menggunakan diet yang rata-rata berisi 80 sampai 100 gram protein dalam 24 jam. Jumlah persen air dan benda padat dalam urin adalah sebagai berikut. Air 96%, benda padat 4%, terdiri atas urea 2% dan produk metabolik lain 2%. Ureum adalah hasil akhir metabolisme protein, berasal dari asam amino yang telah dipindah amonianya di dalam hati dan mencapai ginjal, dan disekresikan rata-rata 30 gram sehari. Asam urat, kadar normal asam urat di dalam darah adalah 2-3 mg setiap 100 cm, sedangkan 1,5 sampai 2 mg setiap hari diekskresikan dalam urin. Kreatin adalah hasil buangan kreatin dalam otot, produk metabolisme lain, mencangkup beda-beda purin, oksalat, fosfat, sulfat, urat. Dan materi yang terakhir yaitu penyakit-penyakit yang berkaitan pada sistem urinaria. 1. Infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih adalah infeksi yang terjadi di bagian manapun dari sistem urinaria, mulai dari ginjal hingga saluran kemih. Wanita berisiko lebih besar terkena ISK dibandingkan pria. Hal ini dikarenakan jarak antara lubang saluran kemih dan anus pada wanita lebih dekat. Kedua, batu saluran kemih. Batu saluran kemih adalah kondisi ketika terbentuk batu di sistem urinaria, seperti batu ginjal, batu ureter, atau batu kandung kemih. Ukuran batu umumnya bervariasi. Semakin besar ukuran batu yang terbentuk, semakin besar pula risiko batu tersebut menyumbat aliran urin dan menimbulkan penyakit. Dan penyakit selanjutnya yaitu inkontinensia urin. Inkontinensia urin adalah kondisi ketika fungsi otot atau saraf pada kandung dan saluran kemih mengalami gangguan, sehingga tidak dapat mengendalikan proses buang air kecil. Penyakit ini bisa membuat Anda tiba-tiba mengompol, terlebih saat batuk atau bersin. Inkontinensia urin sering terjadi pada lansia, namun tidak menutup kemungkinan orang yang lebih muda juga mengalaminya. Dan selanjutnya penyakit ureteritis. Ureteritis adalah peradangan pada uretra. Kondisi ini sering kali disebabkan oleh infeksi bakteri di saluran kemih. Ureteritis dapat menyebabkan rasa nyeri
dan dorongan untuk lebih sering buang air kecil. Selanjutnya sindrom nefrotik. Sindrom nefrotik adalah kelainan ginjal yang menyebabkan kadar protein di dalam urin meningkat. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh kerusakan pada pembuluh darah. Dan penyakit selanjutnya yaitu sindrom nefritik. Sindrom nefritik adalah pembengkakan atau peradangan pada ginjal. Kondisi ini dapat menyebabkan nyeri panggul, buang air kecil lebih sering dan terasa nyeri. Urin tampak keruh atau kemerahan, sakit pinggang atau perut serta pembengkakan di wajah dan kaki. Selanjutnya penyakit yang terakhir adalah gagal ginjal. Gagal ginjal terjadi ketika ginjal tidak mampu menyaring darah dan membuang cairan serta zat limbah tubuh. Kerusakan ginjal yang menyebabkan gagal ginjal dapat disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari efek samping obat-obatan, cedera berat pada ginjal, dehidrasi, sehingga penyakit tertentu seperti hipertensi dan diabetes menahun yang tidak ditangani dengan baik ketika mengalami gagal ginjal. Baiklah, itulah materi dasar dari saya. Terima kasih.